A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki jalsah yang ke-9 di pembahasan kemarin kita sudah membahas tentang salah satu pembagian dari fiil yang mana dalam pembagian fiil itu dalam pembagian setiap sesuatu itu harus memiliki standar ya, sehingga kita tahu atau bahkan banyak kalau kita perhatikan banyak eh, definisi dari pembagian itu gak jauh artinya atau definisinya dari pembagian setiap istilah itu gak jauh dari eh, dasar dari eh, pembagian itu sendiri. Sini udah kita bilang di jalsa yang kemarin itu bahwa pembagian fiil yang sekarang, yang kemarin kita bahas itu pembagian fiil dari komposisi hurufnya. Hurufnya itu berupa apa? Ada istilah illat, ya, di mana ini hal yang harus kita perhatikan dalam sebuah fiil. Fiil dibagi dari segi komposisi huruf dibagi menjadi dua, ada fiil sahih dan ada fiil mu'tal. Fiil sahih adalah fiil yang huruf aslinya bukan merupakan huruf illat. Sedangkan mu'tal ya berupa huruf illat, itu aja. Huruf illat itu apa? Ada alif, waw, dan ya. Itu adalah huruf illat. Yang selainnya tidak disebut huruf illat. Ya, selain tiga ini tidak disebut dengan huruf illat. Maka apa? Maka fiil sahih di bisa dipastikan dia tidak memiliki alif huruf aslinya loh ya, bukan bukan huruf tambahan ya. Kita bahas di sini huruf aslinya, komposisi huruf komposisi huruf asli dari sebuah fiil. Itu bisa dipastikan di fiil sahih itu tidak akan ada alif, waw, atau tawiyah. Nah, mungkin ada perubahan nanti ya. Kita insya Allah di jalsa yang 9 ini soalnya akan membahas tentang perubahan kata. Ya, di fiil saya sudah kita bahas kemarin ada mahmus, ada mudhoaf, dan ada salim. Sedangkan di mu'tal kemarin ada 4. Ya, di mahmus itu apa? Mahmus itu adalah fiil yang salah satu hurufnya berupa huruf hamzah. Ya, dan kelihatan dari kata mahmusnya itu kan mahmus dari hamzah itu kan ya. Kalau di fa fiil maka mahmus fa, kalau di ain fiil hamzahnya itu maka mahmus ain, kalau di lam fiil menjadi lam fiil apa mahmus lam, seperti akala, sa'ala, dan qoro'a. Nah, dibagi lagi menjadi tiga tentunya sesuai dengan peletakan hurufnya itu. Ada juga mudhoaf, di mana mudhoaf ini meskipun dia gak memiliki alif, waw, dan ya, tetapi dia ada kesamaan huruf antara ain fiil dan lam fiilnya. Huruf di ain dan lam fiilnya itu merupakan huruf yang sama. Seperti apa? Seperti madda, dolla, ataupun yang lainnya. Dan dalam rubai, kalau dalam rubai, fa fiil sama dengan huruf lam fiil pertama dan ain fiil sama dengan huruf lam fiil kedua, maka disebut mudhoaf. Ada zalzalah. Udah kita bahas kemarin bahwa kalau di fa'ala, fa fiil ada, ain fiil ada, lam fiil ada. Disulasi maksudnya. Ya kan? Udah fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Cuman ada 3 sulasi. Tapi kalau di rubai, gimana? Mudhoaf itu ada apa enggak di rubai? Ada, tetapi ya apa kesamaan hurufnya itu beda. Fa fiil sama dengan lam fiil pertama.
Di fa'lala, ya kan? Pokoknya fa'lala ya kan. Rubai kan ada fa'ain dalam dua. Lam fiilnya itu yang bertambah terus. Kalau di humasi ya lam fiilnya ada tiga berarti. Lam fiil yang pertama disebut dengan lam fiil pertama. Lam fiil yang kedua, lam fiil yang kedua disebut dengan lam fiil yang kedua. Yang ketiga disebut yang ketiga. Lam fiilnya itu. Nah, itu juga udah kita bahas kemarin. Di mudhoaf, rubai mudhoaf, nah, apa? Fa fiilnya dengan sama dengan lam fiil di pertama. Sini contohnya zalzala. Zai, fa fiil. Zai yang kedua itu adalah lam fiil yang pertama. Ya, ain fiilnya juga sama dengan lam fiil yang kedua. Huruf di ain fiil sama dengan huruf yang ada di lam fiil kedua. Di sini apa? Ada lam, lam, ya kan? Di contoh zal-zalan. Nah, maka di sini disebut dengan rubai mudhoaf. Ada juga salim. Salim itu bukan mahmus dan juga bukan mudhoaf. Pokoknya apa aja udah. Pokoknya dia agak keluar dari mahmus, dia juga keluar dari mudhoaf, dan tentunya dia juga keluar dari huruf illat ataupun pembagiannya di mu'tal. Disebut dengan sahim, salim, sahihus salim. Nah, ini yang pembagian pertama. Yang kedua itu adalah mu'tal. Mu'tal ada empat. Seperti disebutkan bahwa ada waw, alif, dan ya. Itu adalah huruf illat. Ketika waw, alif, dan ya ini ada di fa fiil disebut dengan misal. Kalau di ain fiil disebut dengan ajwaf. Kalau di lam fiil disebut dengan najis. Ya. Dan ada juga ketika huruf illatnya itu ada dua di sebuah fiil. Itu juga ada dua. Disebut dengan lafif. Ya, disebut dengan lafif. Lafif ada dua. Kalau huruf illatnya dipisah atau terpisah itu disebut dengan makfur. Dan kalau sama, kalau berdua apa nggak dipisah seperti syawaya itu maka apa maka disebut dengan makrun. Di catatan juga kita udah bilang bahwa di pembagian misal ajwaf dan najis itu ada tiga masing-masingnya. Kalau huruf illatnya di misal itu berupa waw disebut dengan misal waw. Kalau di ajwaf berarti ajwaf waw. Kalau di nakis berarti nakis waw. Ya, kalau alif maka disebut dengan misal alif, ajwaf alif, nakis wawi, nakis alif atau alifi ataupun yang lain. Kalau ya, ya bisa bilang secara pasti misal yai, ajwaf yai dan nakis yai. Nah, kita udah bahas ini. Pembahasan sekarang yang di jalsah ke-9 itu berkaitan dengan perubahan kata. Udah kita bilang bahwa kemarin itu bahwa dengan mengetahui pembagian yang ada di sini di buku tasrif itu kita juga sudah mengetahui apa aja yang disebut dalam buku tasrif. Ada sahih ya kan di pinggirannya itu ada sahih, ada mudhoaf, ada ajwab, nakis dan yang lain sebagainya. Iya kan? Ada. Ya, coba kita lihat ya. Coba kita lihat buku tasrif. Nah, kita lihat di sini. Bab pertama. Ya kan? Ada fa'ala yaf'ulu. Dibilangnya sahih. Apa sahih? Kita udah tahu sahih atau apa. Ada kata madda. Dibilangnya mudho'af. Di pinggir ini kita lihat ya. Pinggirin. Pinggiran ini. Nah, ada sahih, ada mudho'af, ada ajwaf wawi, ada nakis wawi, ada mahmuzul fa atau mahmuz fa. Ada amala ya mulu contohnya. Nah, dengan mengetahui pembagian kemarin kita sudah mengetahui apa itu mudhoaf, apa itu ajwaf wawi, apa itu nakis wawi, apa itu mahmus pak. Contohnya juga kita tahu sona, waza, amal. Apa aja bedanya di sini terus ya dengan definisi pembagian.
Jadi setiap pembagian kemarin itu maka apa? Maka kita sudah mengetahui ini apa artinya. Nah, sekarang karena ada huruf asli, ada juga tambahan. Di huruf tambahan itu kita udah bahas kemarin tambahannya apa aja. Ya, di wazan pembahasan wazan kemarin itu nggak terlalu ada masalah di sana. Tetapi kalau kita mau nulis sekarang, huruf asli dari kata madda itu apa? Huruf asli dari kata sona atau ajwaf wawi di sini ataupun roza kata roza di sini itu apa? Huruf aslinya apa? Maka kita harus tahu kaidah-kaidah perubahan tulisan, perubahan kata, perubahan huruf, bisa kita bilang kita harus mengetahui hal itu. Sehingga apa? Sehingga kita akan mengetahui juga. Oh, di sini itu di zona itu ada wawu yang dihapus dan digantikan dengan alif. Di roza itu juga ada wawu yang dihapus tetapi diganti dengan huruf alif. Di madda itu ada dal dua, ada ain fiil dan lam fiil yang hurufnya sama, yaitu madada berarti di madda. Nah, untuk mengetahui perubahan-perubahan ini, kita buka pembahasan di jalsah yang ke-9 ini. Nah, balik lagi, perubahan kata. Perubahan kata bab yang kelima. Kita mulai dari modho'af. Kita mulai dari modho'af. Yang pertama yang harus kita ketahui dari modho'af itu, perubahan di modho'af itu ada tiga. Secara kaidah, ya kan? Secara kaidah itu ada tiga. Ada ibdal, ada juga apa hadf, ada juga idgham. Nah, ada tiga. Insya Allah kita akan bahas satu per satu. Nah, di perubahan, umpamanya, pada perubahan di ibdal atau perubahan ini, pada perubahan ini, huruf yang sama yang terakhir berubah menjadi ya seperti sebagian fiil mudho'af. Ya, ketika masuk pada bab taf'il dan tafa'ul, maka boleh lam fiilnya dirubah menjadi iya sebagian ya. Maksudnya apa? Boleh aja kita apa? Kita ganti dia, kita rubah dia. Lam fiilnya itu dirubah menjadi iya bisa. Tapi yang pertama mudhoaf yang pertama. Yang kedua, babnya juga kita harus tahu. Dia itu bab sulasi mazid atau tambahan, ada huruf tambahan yang bab taf'il dan tafa'ul. Bab taf'il maksudnya fa'ala yufa'ilu. Bab tafa'ul maksudnya tafa'ala yatafa'alu. Penamaan bab di sulasi mazid itu sesuai dengan bentuk masdarnya ya. Bentuk masdarnya. Kalau if'al berarti af'ala yuf'ilu. Ya, sama seperti di taf'il di sini. Berarti dia masuk fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu dinamakan taf'il karena apa? Masdarnya itu berupa taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan kayak gitu. Taf'il. Makanya disebut dengan taf'il. Bab taf'il maksudnya fa'ala. Bab tafa'ul maksudnya tafa'ala ya tafa'alu. Itu masdarnya ya. Bentuk-bentuk masdarnya. Ya, ini adalah satu apa penamaan aja. Tapi apa penamaan itu ya sesuai juga dengan ada ada aturannya juga di masdarnya mereka ambil ya istilah di bentuk masdarnya mereka ambil. Nah, sehingga apa? Sehingga ini juga hal yang mengharuskan kita ya sekali lagi untuk menghafal tas tasrif bentuk-bentuk tasrif itu fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan semua itu kita harus hafalkan
Ya, semua di semua bab yang kemarin sudah kita bahas itu, baik rubainya ataupun sulasi mazidnya, rubai mazidnya itu bahkan di sulasi mujarradnya harus kita hafalkan. Benar-benar harus kita hafalkan. Seperti apa di sini ya? Di perubahan dalam mudhaf itu. Seperti das sasa menjadi das saya. Kan dirubah menjadi ya kan? Atau dasa kan kayak gitu. Iya-nya gak dosa di harokat juga gak apa-apa. Das saya ataupun dasa. Kalau yaitu yang di bab taf'il. Dasasa ya kan. Kalau di tabonna, kalau di tafa'ala atau tafa'ul bab tafa'ul. Contohnya apa? Contohnya tabonnana ya tabonnanu. Tabonnana menjadi tabonna. Dia tabonna juga bisa kayak gitu fiilnya ya kan. Ya, pokoknya fiil yang di bab ini kalau dia berupa fiil mudha'af sahih mudhaaf ya bisa kita rubah, bisa kita rubah. Tidak dirubah juga bisa juga, gak ada masalah. Seperti yang di tasrif tadi itu ya dirubah sama gak dirubah. Contohnya itu karroro ataupun takarroro itu gak dirubah semua. Coba kita lihat ya, coba kita lihat. Soalnya ada satu nuktoh nantinya. Nah, ada satu nuktoh. Coba kita lihat lagi. Di tasrif ini, buku tasrif ini. Nah, ini. Nah, ini kan babul awal minat sulasi masjid. Fa'ala wazni fa'alat. Ya, ini ya. Taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Taf'il. Kan tadi taf'il. Berarti dia ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Contoh mudha'afnya karroro yukarriru. Nah, kita lihat di sini. Seumpamanya kita rubah karroro itu, ro yang di lam fi'il itu, ya, yang berupa ro itu kita rubah ya, maka apa? Maka akan sama bentuknya dengan nakis wawi atau nakis yai di sini lako lako yulaki ataupun dengan zakka yuzaki, ya kan? Kan sama nantinya. Nah, itu dia apa hal yang mengharuskan kita mempelajari huruf asli dan tambahan ini, ya kan? Kita mengetahui takarroro apa? Karroro itu adalah mudha'af di mananya? Kemarin udah kita bilang. Ada sebagian ulama yang bilang ada di fiil mudhoreknya itu, ya kan? Ada sebagian juga yang bilang enggak ada di masdar. Di sini kita bisa di masdarnya itu. Di masdarnya enggak berubah. Keluar itu kata dasa itu umpamanya dirubah dengan ya dasasa itu sinnya itu dirubah dengan ya di masdarnya dia harus keluar umpamanya dasasa yudasisu tadsisan menjadi, ya kan tadsisan menjadi tadsisan karoro yukariru takriron lain dengan di nakis wawi ataupun yai karena apa. Kenapa tetap tazkiyan di sini? Kenapa tetap talqiyan di sini? Karena apa? Karena iyanya di sini itu ataupun iya yang ada di waw di sini waw nakis wawi di sini adalah apa? Adalah huruf asli. Di sana bukan huruf asli, dia cuman huruf perubahan aja. Di setiap bentuk di tasrif itu huruf aslinya keluar terhapus dan yang lain sebagainya berubah ataupun yang lain sebagainya. Zakai zaki tazkiyan tazkiyatan tiskaan 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 misalkan. Kenapa sini juga nakis wawi wow nggak keluar wow di sini waktunya nggak keluar. Nah itu juga akan kita bahas. Insya Allah akan kita bahas. Nah, tapi mohon maaf di sini ya kan ini tasdid
yang ada di fa'ala itu bukan berarti menjadikan semua yang di bab fa'ala ini itu menjadi mudha'af itu semua. Seperti yang Anda bilang tadi, ada ndak ain fiilnya yang sama? Bisa aja sama, tetapi gak menjadikan ketika dia masuk mudha'af gak semuanya apa tad'if atau menyamakan satu huruf itu gak harus menjadi mudha'af. Huruf asli aja yang bisa menjadi mudha'af atau hendaknya sebuah kata kerja. Nah, di situ kan cuman tambahan. Makanya disebut dengan sulasi mazid. Nah, dassasa menjadi dassa, tadhonnana menjadi tadhonna. Babnya juga tertentu ya, ada dua bab ini. Di bab lainnya bisa jadi gak boleh. Nah, untuk mengetahui boleh hendaknya ya, antum bisa lihat di kitab selanjutnya ya. Ataupun sorof satu, sorof dua, ya kayak gitulah tahapan selanjutnya. Nah, ini Afwan kalau ada adzan ataupun apa yang masuk, misalnya kegiatan ini. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan dalam mudhaf itu apa? Itu adalah menghapus ataupun hadf. Ada perubahan, yaitu menghapus di sini. Menghapus. Perubahan atau penghapusan di sini terjadi di fiil mudhaf ketika apa? Yang pertama di sini. Perubahan ini terjadi pada sebagian fiil-fiil mudhaf seperti dalam tasrif, sighah atau bentuk keenam. Domir tadi itulah. Ini kan bentuk ya, bentuk keenam. Terus kalau di eh, bab di situ kalau dia bab taf'il ataupun bab tafa'ul kan lain ya kan di bab ya. Ya perubahan bentuknya juga untuk. Tapi kalau cuman bilang bentuk keenam itu maksudnya apa? Antum lihat di pelajaran domir kemarin. Nah, ini bentuk-bentuk ini. Ya, kata ganti kedua, kata ganti ketiga, kata ganti pertama. Ini adalah memiliki bentuknya masing-masing. Huwa adalah bentuk pertamanya, huma, hum, bentuk dua, tiga, hiya, huma, hunna, berarti bentuk ke empat, lima, enam, kan gitu. Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Kita lihat di sini. Apa kata dia? Di mudhaf penghapusan ini. Bentuk keenam. Keenam. Berarti dari hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Keenam kan. Bentuk keenam. Dan seterusnya. Berarti enam, tujuh, delapan. Hiya, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, na, nahnu. Sampai seterusnya kan dia bilang. Di fi'il dolla dari bab sami'a. Di fi'il dolla di bab sami'a. Apakah hanya dolla? Apakah hanya bab sami'a? Antum bisa lihat di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Tapi yang jelas di sini kita fokus pada perubahan ini aja. Di dolla, fi'il dolla dari bab sami'a. Babnya juga disebutkan kalau sulasi mazid. Kalau sulasi mujarrad, afwan. Kalau sulasi mujarrad bisa disebutkan. Kalau sulasi mazid, taf'il, tafa'ul kayak tadi itu masdarnya. Kalau di sulasi mujarrad ya dia langsung disebutkan fa'ilah umpamanya ataupun sami'a, fi'il sahihnya yang dijadikan standar di sana. Di sini kan sami'a kan fi'il sahih. Nah, fi'il sahih sami'a. Maksudnya apa? Ikut wazan fa'ila. Entah itu fa'ila yaf'alu, entah itu fa'ila yaf'ilu, seperti hasiba yasibu, ataupun yang lainnya. Tapi yang jelas di fi'il madinya itu fa'ila. Ain fi'ilnya di kasroh. Itu maksudnya. Contohnya apa? Di dolla itu contohnya. Maka akan memiliki tiga bentuk yang diperbolehkan untuk fi'il mudha'af. Yang pertama, tanpa perubahan. Maksudnya apa? Keluar semuanya. Kan dolla itu kan dolala kan begitu kan. Karena ini sami'a berarti dolila kan begitu. Nah, tanpa perubahannya itu keluar itu. Ain fiil yang dihapus itu keluar itu. Ain fiilnya keluar, lam fiilnya keluar. Kan sama itu kan. Menjadi dolla berarti apa? Karena dua huruf yang sama itu baru ada mudhoaf kan kayak gitu. Sehingga masuk dia kata
dalam kategori fiil mudha'af kan begitu, ya kan? Ada dolla berarti, menjadi dolila berarti aslinya. Ketika dia di perubahan antum, ya, dibentuk antum dari domir antum, maka menjadi dolil tum. Anta dolil ta. Antuma dolil tuma. Anti dolil ti. Ana dolil tu. Ataupun nahnu dolil. Nah, itu. Nah, yang kedua, menghapus ain fiilnya menjadi apa? Tum. Menjadi tum. Ain fiilnya dihapus lagi sama dia. Kalau yang pertama itu dolil tum itu dikeluarkan, di sini dihapus. Juga bisa kita lakukan. Ya, bisa kita lakukan. Sahih enggak? Benar enggak? Ya, benar. Menjadi doltum, antum, doltum, ana, doltu. Anti dolti kan itu begitu nanti. Pokoknya dari bentuk keenam seterusnya. Bentuk keenamnya itu apa? Hunna kan berarti. Dari hunna fa'alna dol apa? Dolilna bisa dolal apa? Dolna juga bisa. Nunnya di gak dipanjangin ya. Kalau menjadi itu kan di nahnu nanti kalau panjang. Dolna kan begitu. Ya. Ataupun dolna jadi nahnu bukan hunna lagi. Nah, bisa, bisa. Sahih, sahih. Tidak ada masalah. Benar. Antum dua-duanya tulis, antum rubah-rubah juga gak apa-apa. Pokoknya kaidahnya ini kaidahnya. Ataupun menghapus dia. Ketiga, bentuk ketiganya dari penghapusan ini. Menghapus ain fiil dan memindahkan harokatnya kepada siapa? Kita ngasih harokatnya itu kepada fiil. Ain fiilnya berupa apa tadi? Lam. Harokatnya apa? Kasroh. Kan sami'ah. Kan sami'ah. Ain fiilnya berupa lam. Terus harokatnya berupa kasroh. Sami'ah. Dolila. Kan begitu. Wazannya. Menghapus ain fiil. Oke lah. Lamnya berarti dihapus. Memindahkan harokatnya kepada fa fiil. Harokat dari lam ini apa? Kasroh kan? Iya. Kita kasih ke siapa? Ke dot. Yang mana dia menjadi fa fiil. Ya kan? Dari kata dolla itu dia kan. Dolala, dolila kan. Tadi kan. Sudah kita sebutkan. Dotnya itu adalah fa fiil. Lam fiilnya itu apa? Ain fiilnya itu lam. Lam fiilnya itu lam juga. Ya kan? Dari kata dolla itu. Dolla itu. Nah. Menjadi apa? Tum. Menjadi tum. Kenapa tum? Kan harokat lam apa? Ain fiil itu kan. Dil tuh. Kasroh itu. Dikasih ke fa fiilnya. Yaitu kata apa? Huruf dotnya. Yang merupakan fa fiil dari kata dolla. Ya kan? Kasih ke fa fiil. Menjadi tum. Ya kan? Menjadi tum. Dil tu. Bilti. Kan begitu. Nah, ini kita lihat bagan contoh sebagai contoh. Hunna fa'alna. Itu fa'ilna karena kita bisa apa? Kita bilang mau bab sami'ah. Fa'ila. Fa'ilna. Fa'ilna. Fa'ilta. Fa'iltuma. Fa'iltum. Fa'ilti. Fa'iltuma. Fa'iltunna. Fa'iltu. Fa'ilna. Kan begitu. Ya kan? Mudhafnya bentuknya apa? Hunna, dolalna, dolilna. Bisa. Dolna juga bisa. Bilna juga bisa. Dan enggak terpaku sama dolal lam dua ini aja udah. Karena apa? Ada tiga perubahan di situ. Berarti fa'ilna, dolilna menjadi dolna bisa. Bilna juga bisa. Anta, fa'ilta, dolilta. Menjadi volta bisa menjadi wilta juga bisa. Antuma, fa'iltuma, doliltuma. Ya,
bisa menjadi zoltuma, menjadi ziltuma, ya. Antum, fa'altum, fa'iltum, doliltum, bisa menjadi zoltum, bisa menjadi ziltum. Begitu juga dengan anti, antuma, antuma, ana, nahnu, sama semuanya. Bisa kita lakukan dengan tiga perubahan bentuk ini. Tapi sekali lagi itu dalam bentuk fiil mudhari. Ini jangan kita lupakan ini. Ini jangan kita lupakan. Ini adalah perubahan yang kedua. Perubahan kata mudhoaf. Ini bab mudhoaf ya. Yang ketiga itu idgham. Di mudhoaf juga bisa melakukan idgham, yaitu menghubungkan. Ini nih separuh aja ya. Soalnya waktunya hampir habis. Paling penting dan terkenal dalam perubahan mudha'af adalah idgham. Idgham yaitu menghubungkan satu huruf ke huruf yang lain dan dua huruf tersebut dijadikan satu dengan tasdid. Contohnya madada menjadi madda menjadi maksudnya madada di sini mau tahu madada madda itu ikut wazan apa ya? Simai antum lihat di kamus ya. Kita tahu madada berarti dia ikut wazan fa'ala kan gitu. Gak tahu fiil mudhari'nya kayak apa nanti. Apakah fa'ala yaf'ulu ataupun yang lainnya. Ya, ketika dia ikut wazan fa'ala. Untuk contohnya madda. Aslinya Pak Madada. Itu ada yang pertama, idgham shagir dan kabir. Ada satu pembagian lagi idgham itu. Idgham shagir jika huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Memang dia sukun dia udah. Seperti rob bun. Ro, ada ba. Rob bun kayak gitu kan. Nah, itu memang ada sukun dia. Ya, kita apa di situ? Kita hapus ain fiilnya, yaitu ba itu yang bersukun itu, kita hubungkan dia. Kita masukkan dia ke ba yang di lam fiil. Dari Rabbun menjadi Rabbun juga ya tulisannya. Apa bacaannya yang itu. Tapi ya itu tulisannya itu huruf aslinya. Bukan hanya tulisan anak bilang tadi, bukan hanya bacaan anak bilang tadi, tapi huruf aslinya yang itu harus tahu. Itu adalah idgham saya. Memang dari pertama idgham sagir itu memang dari pertama huruf tak fi ain fiilnya itu apa di sukun. Harokatnya itu sukun. Kalau idgham kabir jika dua huruf di mana keduanya berharokat maka huruf pertama disukun. Sehingga dia akan menjadi idgham saghir dan ketika menjadi idgham saghir kita hapus dan dikasih tasdid aja. Ya kan? Rodada menjadi rodda. Nah, itu bisa lihat di sini. Rodada menjadi rodda. Dalnya kan sama ain fiil dan lam fiil dal di sini di merah ini ya kan? Maka kita harus jadikan dia ke idgham saghir. Menjadi dalnya di dhammah menjadi disukun afwan bukan di dhammah disukun menjadi rod menjadi rod ya kan da ya akhirnya menjadi di tasdid akhirnya menjadi dari idgham kabir dijadikan idgham sagir akhirnya menjadi radda ataupun rob pun kalau dia menjadi apa isim kan isim ya kan itu kalau misalnya kabir itu kan ya di fiil ya kan soalnya dalnya berharokat itu salah satu contohnya ya kan nah untuk idgham mutamasilan dan idgham mutaqariban kita insyaallah akan membahasnya di pembahasan atau di jalsa yang selanjutnya
Nah, ini aja yang bisa Ana sampaikan pada jalsa yang kesembilan ini. Ana mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,